inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti, dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif. Ya. Ini sesuai dengan KUHP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan. Jadi dalam proses penahanan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, pengumpulan fakta-fakta lagi, kelengkapan berkas perkara. Ya, jadi kami sebagai humas tidak dapat berandai-andai. Kami mohon waktu, penyidik masih terus melakukan pendalaman. Ya. Usai menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam tahanan, Reza Gladys melakukan konsultasi hukum untuk kasus baru di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas benarkah pula Rasman Arif Nasution tetap melanjutkan laporan polisinya di Polres Metro Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani dengan tuduhan diduga melakukan penganiayaan? Gladys, Rasman Arif Nasution yang dikenal sebagai seturun Nikita turut berkomentar. Ia pun mengaku sedih dan juga prihatin. Tetapi, namun menurut Rasman, menahan Nikita dan Mail tanpa memeriksa dokter berinisial O terkesan tidaklah adil. Oleh karena itu, ia pun berharap agar pihak kepolisian juga memeriksa dan menangkap dokter berinisial O agar proses hukum pun berjalan seimbang. Ayah saya tetap mengucapkan untuk laporan yang dilaporkan oleh Ran, ya, Ran mengalami kasus yang di Polres Metro Jakarta Selatan tentunya. Itu kemarin penyidik sudah memanggil NM. Nah, kemudian panggilan pertama sudah dilayangkan, lanjut panggilan kedua sudah dilayangkan. Gitu. Kemudian kita lihat bersama NM sudah ada di Polda Metro Jaya, ya. Kemudian dari penyidik sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan dari NM. Begini akan terus diproses. Ya, jadi tidak datang. Ya, dari NM dari panggilan pertama, kemudian kedua juga tidak datang. Lanjut setelah itu kejadian dari NM sudah berada di Polda Metro Jaya, ya, dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah berkoordinasi untuk meminta keterangan dari NM di Polda Metro Jaya tentunya. Masih dikoordinasikan secepatnya, ya. Tapi bakalan terus diproses berarti? Pasti. Ya, jadi semua laporan di Polres Metro Jakarta Selatan masuk, kemudian proses tentunya ditindaklanjuti. Walaupun lagi dipidana mungkin. Jadi untuk pidana itu memang beda-beda, walaupun satu orang. Ya, jadi kasusnya pasti kita tindaklanjuti. Gitu ya. Berarti itu perkaranya nanti akan diambil alih Polda atau akan proses di Polres Jaksel. Jadi untuk kasus ya yang diproses dari Polda Metro Jaya pasti diproses di Polda Metro Jaya. Kemudian yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan pasti diproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu ya. Ibu kalau yang 2 kali pemanggilan itu ada keterangan kan di alasan apa atau? Ya kemarin penundaan ya. Jadi sekali penundaan karena memang kemarin diperiksa di Krimsus karena memang kasus yang berbeda. Kemudian yang kedua memang ada penundaan. Lanjut setelah itu kita melihat sendiri kemarin setelah kita meminta keterangan tidak hadir, ya, jadi penyidik sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. untuk penegasan. Hey guys,
banyak banget yang nanya sama saya, kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM. Dan orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah di asesmen, bukan asesmen ya, artinya sudah diuji lab dan sebagainya, kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua menuntut agar dokter R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru hara, yang suka huru hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena menurut DPR RI ya, komisi berapa itu Nafa Urbah juga ngomong begitu, yang wajib melaporkan atau mereview semua skincare yang ada di Republik ini yang berkepentingan adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun, apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan. Oke guys, paham ya sekarang ya? Jadi sekarang tugas kalian untuk nge-push yang namanya BPOM tuh, bagaimana keadilannya gitu. Kalau memang kita dijebloskan, ya jebloskan juga sekalian sama dia, tapi berdasarkan laporan kalian. Oke guys, salam Pelita Gading.